Happy weekend, pemirsa Rumpi No Secret. Di tengah panasnya berita perselingkuhan dan perceraian para selebritis, siang ini Rumpi akan hadirkan para suami yang justru punya spek green flag alias suami idaman yang selalu siaga untuk istri dan anak-anaknya. Ada Kris Giana yang ikut mengurus putrinya saat liburan karena tak rela melihat istrinya kewalahan di tengah kondisi Siti Badriah yang sedang berduka. Lalu ada Vincent Verhaeghe juga viral lantaran mempercayakan seluruh gajinya masuk rekening Jedar. Ada Azana juga yang akan spill gimana rasanya punya suami green flag yang selalu mengusahakan apapun keinginannya. Gak ketinggalan, ada Ari Dwi Andika yang juga meratukan Ardina Rasti istrinya dengan setia menemani nonton konser K-pop favorit sang istri. Dan terakhir akan ada Hengky Kurniawan yang baru saja memberi kado spesial untuk Sonia Fatmala. Nah, apakah para suami-suami ini memang aslinya se-green flag itu? Atau ada rahasia di balik sikap manis mereka? Langsung aja yuk kita kepoin. Kita sudah bersama dengan Kris Giana. Hai, ini adalah salah satu contoh suami ya yang banyak juga kadang dihujat, kadang dipuji sama netizen ya. Itu benar. Itu benar. Tapi kemarin yang seru nih mereka habis liburan ke Korea, tapi anak kamu yang nomor 2 nggak bisa keangkut. Iya, nggak bisa. Susternya visanya ditolak kan. Jadi mau gimana lagi? Daripada Siti berubah jadi Sumala kan. Jadi ya udahlah. Yang harusnya senang-senang ngurusin 2 balita gitu. Benar. Ya. Karena ada bapaknya. Bapaknya ngapain? Ngurusin anak. Oh, ngurusin anak. Ngurusin ya? Sarena. Jadi satu aja udah buat kalian. Iya, karena Sarena tuh aktif banget, Kak. Jadi kalau misalnya dia nggak sama susternya, kita agak kewalahan sebenarnya. Agak takut juga di dan negara Siti orang. kan saat itu mamahnya baru meninggal kan. Baru berapa hari gitu mamanya meninggal. Baru seminggu atau berapa minggu lupa. Jadi kayak kasihan aja kalau misalnya Siti harus ngurusin anak segede itu sendirian tanpa siapapun. Oh, jadi kamu mikirnya sampai sejauh itu. Iya. Wow, kita lihatnya. Tapi seru, tetap seru ya. Seperti apa momen liburannya berikut ini? Ini momen liburan emang udah direncanain lama? Iya, emang kita udah rencanain ini dari awal tahun. Karena kan kemarin aku full syuting kan, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak mungkin di tahun ini kita mau liburan gitu ke Korea. Tiba-tiba takdir saat itu mamanya Siti harus ninggalin kita. Dan itu sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan. Itu tuh Siti sampai kayak bingung, kayak aku berangkat nggak ya? Dan itu dia Siti tuh terpuruk banget. Aku tuh namanya juga ibunya yang meninggal ya Karos. Aku tuh jadi mikir kayak ya mungkin liburan ini bisa untuk menggantikan, bukan untuk menggantikan ya, bukan untuk menggantikan kehilangan, menambah tapi rasa mengurangi rasa sedihnya aja. Jadi ya, aku bilang kayak nggak bisa kok, bisa. Terus gimana dia pada saat di sana tuh gimana? Diem aja. Diem aja. Kebanyakan diem, masih nangis-nangis di tengah-tengah. Cuman aku ajak, ada Sarena kan saat itu kan, Sarena memang aktif banget, lucu banget. Jadi buat menghibur lah buat mamahnya. Dan di sana juga lagi dingin, jadi lebih adem aja sih di sana. Dan alhamdulillah berhasil, Karos. Berhasil gimana? Berhasil lebih turun, emosinya nggak terlalu parah kayak awalan pas di Jakarta. Itu nangis setiap hari. Wah, nangisnya parah. Parah. Jadi agak ada intermezzo lah dia, jadi ke liburan gitu agak. Ya lebih tenang aja di sana. Karena aku jadwalnya penuhin supaya dia nggak terlalu pusing. Nggak ada momen sendiri. Iya, nggak ada momen sendirian gitu ya. Jadi ya sambil, ya itu seru banget sih, tapi itu video-videonya ya. Ini komentar netizen juga kita lihat ya, bunyinya apa. Secara nggak langsung kalian kasih kesempatan buat Sarena jadi dirinya dan anak, karena anak pertama juga butuh me time tanpa embel-embel kakak. Benar. Gitu ya. Ini kan karena ya dia baru punya adik juga. Gitu. Itu dia berasa juga nggak sih bahwa setelah punya adik itu ada perasaan, ada saingannya gitu nggak? Nggak ada ya? Karena dari pas adiknya lahir pun, aku lebih mengutamakan Sarena daripada adiknya. Oh gitu? Bukan karena aku pilih kasih, tapi karena Sarena udah mengerti. Oh iya sih. Siapa mamahnya, siapa papahnya, gimana rasanya untuk dipilih kasihin. Jadi aku lebih memilih yang udah mengerti dulu. Jadi yang belum mengerti, nanti juga dia pasti ngerti. Pas udah gede nanti. Kalau udah gede nanti. Ada lagi komentarnya, coba kita lihat bunyinya apa lagi. Gak apa-apa, justru ini jadi momen berharga buat Sarendul. Jadi dia bisa me time sama orang tuanya tanpa harus mikirin perannya sebagai seorang kakak. Ini sama ya, kurang lebih mirip. Tapi kan, ya kalian sebagai orang tua kadang kalau mesti ninggalin anak gitu ya, pasti kepikiran lah gitu kan. Tuh gimana tuh? Tapi kan asisten kita nggak ada yang ikut. Gagal semua. Susternya gagal semua. Semua, Karos. Jadi ada berapa? Ada 4 orang. Empat-empatnya? 4 orang visa ditolak semuanya. Oke. Parah, semuanya ditolak. Padahal udah pesen, belum? Udah pesen hotel? Udah pesen hotel, udah pesen tiket, semuanya gagal semua. Oh no. Uang gagal balik? Semua. Uang balik? Enggak. Kan seminggu sebelum berangkat, Karos. Oh wow. Nggak bisa. Ya dinikmatin aja ya. Iya.
Jadi kayak kita pelajaran aja, mungkin di berikutnya nggak usah terlalu semangat untuk bawa semua gitu. Lumayan itu. Iya. Tapi ya namanya juga orang udah kerja kan pengen menikmati. Tapi nggak apa jadi pelajaran juga Kak Ros. Jadi kayak lebih hangat hubungan kita, karena di sana kan nggak ada suster, nggak ada asisten. Iya. Kita ngurus arena barengan, sharing buat mandiin, buat ngasih makan. Kita kan nggak pernah lakuin di sini kan, Iya. karena ada suster, ada segala macam. Iya. Nah di sana kita merasa kayak Bener-bener menjadi cuma orang, bertigaan benar-benar jadi gitu orang ya? bertiga dan jadi orang tua pada seutuhnya gitu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih? Nggak. Ini pertama kalinya Siti keluar negeri atau misalnya keluar rumah tanpa pakai asisten sama sekali. Oke. Siti mandi aja pakai asisten Kak Ros. Kamu tahu sendiri kan? Jadi dia sebenarnya yang butuh asisten. Iya. Bukan? Iya. Kris Giana yang selalu memprioritaskan kenyamanan Sibat bikin netizen ikut memuji Kris Giana sebagai suami green flag. Seperti apa sih pujian netizen untuk Kris Giana? Komentar netizen. Komentar netizen banyak nih. Padahal muka suaminya Sibat kayak bad boy banget, taunya gentle. Dia kadang gentle, kadang suka ngebully istrinya juga ya. Iya, Kamu benar. imbang. Berikut coba kita lihat. Memuliakan istri, rezeki ngalir terus, Masya Allah. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Kalau begini pasti pesan makanan nggak mungkin buat sendiri, istrinya dipesenin juga kan? Makanan apa? Kalau kamu pesan makan gitu, online gitu, kamu pesennya buat kamu sendiri atau kamu tanya, Siti kamu pesen apa? Tergantung ada berapa orang di dalam rumah. Kamu pesenin semua? Biasanya. Oh, ini 1, 2, 3, Mas. Ini banyak ya? Siap. Gak cuma terampil soal mengurus anak, Kris Giana juga peka banget sama kebutuhan istrinya hingga mengaku akan kerja keras demi memenuhi segala keinginan Sibat meskipun sang istri sudah mandiri secara finansial. Benarkah Sibat tak pernah menuntut apapun pada Kris Giana? Kamu tetap provide gitu. Gimana tuh caranya? Sampai di akhirnya mau nerima gitu. Aku nikahin Siti kan memang dia sudah besar namanya ya. Jadi aku nggak mungkin menurunkan gaya hidup yang dia sudah jalanin sebelumnya. Jadi gimana caranya biar dia bisa terprovide dan tidak mengurangi apapun yang sudah dia jalankan saat itu. Jadi ya mau nggak mau aku harus kerja keras. Jadi tapi dia mau menerima. Kan ada perempuan tadi yang Nggak mau tetap. Tadinya nggak mau? Dia tetap nggak mau sampai sekarang pun gitu. Dia nggak pernah minta apapun. Sama sekali. Nggak pernah minta. Kamu beliin aja? Sama banget ya dia. Nggak pernah minta apapun. Persis. Karena dia bener. Jadi kalau mau sesuatu, dia misalnya ada uang bulanan kan, itu dia tabungin, dia beli sendiri. Iya. Oh, tapi kamu tidak pernah tidak memberi ya? Kamu selalu tetap, walaupun dia tolak, kamu tetap kasih? Insya Allah. Gak kalah green flag dari Kris Giana, Vincent Verhaak juga jadi salah satu barometer suami idaman buat para istri. Bayangin aja seluruh penghasilannya auto masuk ke rekening jedar istrinya. Itu ya, itu ada postingannya Jedar ya, makna Vincent dalam hidupnya. Jadi kamu Google iya, ChatGPT iya, chef iya, kalkulator juga iya, dokter juga iya. Emang kamu bisa ngobatin apa Vincent? Nggak, biasa aku pakai ChatGPT kalau anak lagi pilek atau apa. Chat juga nih, anak usia 3 tahun batuk. Oh iya. Obatnya apa aja? Terus ngobatin sendiri? Screenshot kirim ke dokter dulu. Oh, cek ini boleh nggak? Bener nggak? Oke nggak ini? Oke. Ini apa? Ini apa nih yang sebelah ini? Game? Oh ATM dan kalkulator. Nah ini ada menarik nih statementnya Jedar bahwa katanya Vincent ini semua penghasilannya masuk ke rekening Jedar. Ya, Kamu hanya terima uang saku. betul. Oke, kita lihat di statementnya Jedar berikut ini. Nggak ada, ya. Kaget aku. Nggak ada. Nggak ada. Nggak, kamu gimana sih itu perjanjiannya? Di awal Bukan emang kamu... perjanjian, cuman kan apa ya, mungkin dari pengalaman istriku sendiri kan kalau kita tahu semua kan nggak harmonis ya. Ya, Terus jadi dia ada insecure-nya. selain itu konsepku kan, aku kan nikah cuma mau sekali doang. Oke. Ya kan, I don't want 2 times, 3 times, 4 times. Faktor terbesar pernikahan itu bisa goyang tuh salah satunya tuh financial. Oke. Ya kan? Ibu anak-anak siapa ya, my wife, yang tahu belanjain pamper, susu, ini apa, cari sekolah yang bagus gini, itu kan istriku. Sekarang kalau aku pegang duitnya terus aku harus kasih jatah, for what? Sedangkan banyak orang juga, temen-temen juga beberapa ada ngomong, lo gila Sen, lo ngapain? Nanti kalau ada apa-apa, amit-amit, nanti dia bawa kabur semua ya, and so what? Toh uangnya juga buat anak-anakku kan? Potong nih, langsung viralin. Iya benar, nih, maksudnya ini kalau ya. aku mau ambil buat apa? Tapi Vincent, kan kadang-kadang nih ada banyak laki-laki yang nggak mau ngasih semua penghasilan ke istri karena khawatir istrinya nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya itu juga ada benarnya juga sih, kalau umpamanya
istrinya tangannya bolong suka belanja, terus nggak prioritasin kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan anak, make sense. Tapi buat kamu? Buat aku, dia money managementnya jago. Oh, Dia jadi jago. percaya ya? Percaya. Dan kamu lihat dia juga money managementnya jago? Sangat. Oke, kalau tiba-tiba dia beli barang mahal gitu? Terjadi, Terus? paling cekcok ngapain, terutama tas tuh. Oh, tas masih ya? Ngapain beli tas mulu, sempet kayak ngapain. Ya ini kan, aku suka golf. Jadi aku juga suka beli. Oh, peralatan golf? Iya, dia juga nanya, ngapain? Oh. Ya karena it's... Ya, selama ada duitnya Iya. ya, ngapainnya hanya dalam bentuk yang manja aja. Tapi kalau duitnya seret, nah itu ngapainnya beda itu nadanya. Ngapain ya? Kalau tadi kita udah dengerin para suami green flag yang meratukan istrinya, sekarang kita akan dengerin point of view dari Azana Bing Slamet yang memiliki suami green flag dan seluruh gaji Rizky Alatas diberikan pada dirinya. Lalu benarkah Azana cukup geram dengan salah satu statement Ohim yang viral soal suami yang merasa dibabukan ketika menuruti seluruh keinginan istrinya? Oke, ini ya katanya aku mau klarifikasi itu. Apa yang mau kamu klarifikasi sih? Jadi ceritanya itu lagi live santai banget, nggak ada niat apa-apa gitu. Tiba-tiba netizennya pada komen kan, harus biasa, Kak bahas yang lagi viral dong. Aku ignore tuh, aku cuekin. Kak ayo dong Kak bahas yang viral, Kak pendapat Kakak gimana Kak, ayo dong. Yang lagi viral tuh maksudnya Ohim? Itu, iya ada yang nyebut nama itu juga tuh. Bahas Kak Ohim gini. Awalnya aku live sendiri, tahu sendiri kalau Rizky udah masuk tiba-tiba mulutnya kayak gitu kan. Tidak bisa dikontrol gitu kan. Terus aku juga jawab kok waktu itu, aku bilang, namanya rumah tangga punya konsep, komitmen Beda-beda. masing-masing, sendiri-sendiri, beda-beda, terserah dia. Aku bilang gitu. Tapi kan pada nanya pendapat aku gimana gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu aku jawab. Sebenarnya nggak masalah juga sama statementnya si Ohim kan. Cuma namanya cewek agak sensitif ketika dengar yang dia ngomong ini. Emang aku per bulan Iya. kerja ngasih kamu duit dibabuin dong gitu. Iya, Itu kan iya. kayak memuliakan istri malah kayak ngerasa dibabuin tuh kayak gimana gitu. Itu kalau buat kamu sendiri Kalau buat secara aku pribadi, ya, kalimat iya. itu agak mengganggu agak buat kamu. sensitif aja sih. Tapi ya nggak jadi masalah banget buat aku. Itu kan Kan itu suami orang juga, ya udah. itu kan keyakinan dia Iya, begitu. betul. Ya nggak apa-apa ya kan. Apa? Ini coba kita baca. Aduh, ya kan videonya dipotong-potong gitu kan, diedit sama. Penjelasan kamu yang terakhir nggak masuk. Iya, jadi ya udah. Jadi nanti kalau ketemu kan kamu kenal loh. Rizky juga kenal dong, sering satu proyek kan enggak. Sama Oya nggak bisa Enggak. Aku juga sama Salsabila cuma follow-followan aja sih. Terus kamu Baik-baik masih aja. di follow? Masih sih, kayaknya sih masih ya. Mana dia lihat story aku waktu itu kapan lo, tapi nggak tahu deh, ya udah kan nggak ada maksud ke sana gitu loh. Aduh. Komentar netizen coba kita baca ya berikutnya. Udah redup banget laki bini, wajar aja lah katanya gitu. Cie, Aku sekarang follow mereka berdua karena mereka tuh kayak panutan keluarga goals banget ya gitu. Gitu katanya kamu emang nggak boleh kerja karena kamu dianggap udah redup. Enggak, justru emang nggak terima. Oh nggak terima? Iya, dulu belum, maksudnya nggak terima dulu, belum mau lagi. Nggak terima dulu. Nggak terima Besok dulu. belum tahu. Iya, aku bilang nggak tahu ke depannya mungkin tiba-tiba mau lagi. Iya, yang berikut adalah komentar di sini. Nih, tapi bener loh, Rizky Alatas sering belanja sendiri ke sebuah supermarket ya, tempat aku kerja. Mungkin karena takut istrinya capek. Ya ampun. Hei, emang gitu bener? Nah, tapi emang kalau Rizky tuh orangnya kalau misalnya aku minta tolong beliin apa, dia nggak akan nolak. Oh, ya gitu. Dan bahkan mau ke pasar sekalipun dia turun gitu loh. Sendiri aku di mobil. Kalau aku lagi males ya aku di mobil, yang boleh nggak kamu aja. Ya udah dia jalan. Udah pakai topi, pakai kaos, cuek aja. Gitu. Maksudnya, tapi ya, emang segitunya dia? Secuek tuh dia. Enggak, bukan maksudnya emang dia tuh pengen meratukan kamu, pengen... Iya, dia nggak pernah ngomong pengen meratukan aku. Cuma dari sikapnya kayak gitu kan aku jadi merasa diratukan ya gitu. Oh, apa sikapnya tuh? Kalau kamu minta tolong dia nggak pernah nolak? Dia apa? minta tolong, dia lagi? Ya pokoknya nggak pernah tolak, selalu bilang iya gitu. Selalu bilang iya? Terus kalau muka aku kayak lagi bad mood dikit, dia tuh pasti nanya, kamu kenapa, mau apa? Kan jadi kayak, padahal aku nggak mau apa-apa gitu. Dan kayak cewek kan suka tiba-tiba bad mood gitu ya. Ya udah ditanya kamu kenapa dan mau apa tuh menurut aku ada plus gitu loh. Oh, kalau dia pesen makanan kamu dipesenin juga? Pesenin, serumah dipesenin. Karena tolong. Karena aku cuma nanya. Oh iya benar. Dipesenin. Tapi yang honor, gimana pembagian honor keuangan rumah tangga dia kalian? ke aku semua. Oh kamu, bukan yang model 50-50 kan ada ya? Enggak. Tiap rumah tangga kan beda-beda, emang ada yang party. Aku malah bilang kayak
Yaudah kamu pegang, enggak ntar gampang kalau aku mau sesuatu aku minta sama kamu gitu. Dan ini, konsep ini, pengaturan ini sudah kamu omongin sebelum menikah atau berjalannya aja begitu? Sambil berjalan aja sih Kak. Jadi padahal nggak Nggak ada direncanain yang ya? ngomong-ngomong gimana sih sebelum nikah. Kamu di awal nggak bilang, pokoknya aku mau ini ya? Malah dia yang ngomong. Oh dia yang ngomong? Iya, kayak nanti kalau udah nikah semuanya kamu yang handle ya gini gitu. Oh gitu, soal kamu mau kerja atau enggak itu diomongin sebelum menikah atau sesudah menikah baru dia Oh ngomong? dia pernah ada omongan gini, kalau kamu nanti punya anak, hamil punya anak, kalau bisa sih nggak usah kerja lagi aja gitu. Lebih ke anak-anak aja lah sama aku aja gitu. Oke. Tapi ngelihat aku mungkin bosan di rumah waktu kemarin jadi kayak, dan ada tawaran, yaudah yang kalau mau ambil aja. Akunya yang terlanjur kayak kemalesan gitu, kayak udah kebiasaan. Udah biasa di rumah ya, udah nyaman di rumah. Oke. Ada lagi komentar satu lagi tuh dibaca tuh, yang tadi belum dibaca nih. Ini suami istri sering komenin itu. Karena tuh, maaf ya, kenapa nih orang doyan banget ikut campur urusan artis lain? Gue nggak doyan. Nggak doyan. Dia aja berarti yang merhatiin gue tuh, yang komen. Nggak doyan kok, jarang banget. Justru aku tuh paling malas Iya komen-komen sih. kayak gitu. Cuma kan digoreng-goreng aja gitu. Iya, memang Kalau jangan. yang nggak yang penting-penting banget dan kayak udah gitu nggak akan komen sih. Cuman kan karena ada yang gitu kan, sensitif kenapa sih gitu. Iya, itu doang. Aku juga nggak nyebut kok. Iya. Yang nyebutkan bukan dia. Iya. Aduh. Oke, kita mau tanya nih. Pernah nggak pernah kalian sebagai pasangan suami istri melakukan hal-hal berikut ya? Oke. Kamu terpaksa angkat galon sendiri. Pernah waktu lagi pas Mbak belum dapat, nggak ada Mbak, terus dia lagi syuting, tapi aku nggak angkat sih, aku geser. Oh iya. Dia juga warning, jangan diangkat ya, digeser aja, kan tuh tinggal masukin gitu. Oh, oke, di bawah ya soalnya. Kamu sendiri ganti gas yang habis? Nggak pernah. Nggak pernah. Mau beli barang mahal tapi nggak diizinin sama suami kamu? Nggak pernah. Kamu nggak pernah? Maksudnya gimana? Kamu mau beli barang mahal, tapi nggak diizinin. sama suaminya ya? Diizinin. Diizinin, maksudnya beli barangnya diizinin. Kamu selalu diizinin sama dia? Diizinin. Nggak, dia makanya yang tadi aku bilang, dia nggak pernah bilang enggak. Serius? Serius, dia nggak pernah bilang enggak. Atau kamu yang nggak Makanya pernah? Carlos yang waktu itu aku nangis, yang aku bilang dia terlalu sayang sama aku. Ya gitu yang aku rasain. Sampai kemarin aja aku ngomong, makasih ya yang kamu udah maksa nembak aku waktu itu. Terus dia kaget, kamu kenapa yang tiba-tiba ngomong gitu? Nggak apa-apa. Gitu. Padahal kan di awal-awal kan kamu kayak ngerasa dia kayak caper banget gitu ya kan? Iya, dan dia ngerasa aku nggak sayang sama dia, padahal aku sayang. Karena kan aku orangnya nggak yang kayak sayang ini, enggak, aku lebih ke action aja. Kalau kamu kan dia kan nggak pernah ngomong enggak. Kalau kamu? Ya namanya juga ciwi ya, tapi kesian karena dia udah baik, jadi aku juga iya aja sih. Iya. Gitu, itu namanya teladan ya. Oh, suami ngomong iya, istri yang balelo lama-lama nggak enak juga kayaknya. Iya, baik banget soalnya nggak jadi deh, udah iya aja deh. Pernah nggak suami ngasih hadiah yang harganya lebih murah dari hadiah yang kamu kasih ke dia? Enggak sih. Enggak ya. Ngomong Malah aku ya. kamu ya, nggak apa-apa Aku kan soalnya istri. dia emang maunya simpel banget, Rizky tuh simpel banget, ya Allah apapun simpel banget dia. Pernah nggak ada kata-kata dari suami yang sampai sekarang tuh masih kamu pikirin karena itu jelek banget di hati kamu? Enggak. Nggak ada ya. Protes marah-marah ke suami karena dia lagi nggak ada kerjaan? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Nggak ada ya. Wah, Masya Allah ya. Aku benar-benar. percaya rezeki sudah ada yang ngatur, Masya jadi Allah. lewati saja. Gak mau kalah dengan pasangan-pasangan muda lainnya, Ari Dwi Andika yang sudah menikahi Ardina Rasti selama 8 tahun ini juga selalu memuliakan istrinya. Gak cuma melarang istrinya untuk masuk dapur, Ari juga romantis banget hingga rela war tiket dan nemenin nonton konser K-pop favorit istrinya. Tapi bener gak sih kalau Rasti masih suka malu untuk mengungkapkan perasaannya pada Ari? Iya, aku aslinya berantakan, cuma diberesin aja sama suamiku. Aku dirayakan, dibahagiakan, diusahakan, disupport, dan kekuranganku disempurnakan olehnya. Cela. Kamu tuh kayaknya jarang-jarang posting ya, gitu ya. Jadi ini pada saat kamu posting ini tuh lagi dalam suasana momen apa sih? Nah, ingat gak? Sebenarnya aku kan tipenya emang jarang buat posting gitu, cuma entah kenapa lagi dapat baru sadar aja gitu, ketemu pas lagi di lokasi syuting, total dengar semua banyak curhat gitu tentang kehidupan Pernikahan. masing-masing, terus aku merasa ternyata aku beruntung banget ya. Akhirnya di situ aku bikin kok aku ngerasa jarang untuk mengungkapkan gitu ke Ari, jarang mengungkapkan kalau aku tuh bersyukur, sedangkan Ari tuh tipenya yang apa-apa cerita gitu, jadinya akhirnya aku luangkan di situ. Oke, kamu luangkan dan kamu ceritakan itu di sosial media. Kalau secara langsung kamu pernah ngomong gak sih sama Ari?
Kamu pernah cerita ya? Nggak. Dia tipikalnya memang ya udah dia love language dia adalah dengan sikapnya dia sih. Oke. Mau nggak kamu menyampaikan secara langsung nih sekarang? Kita challenge ya. Malu. Tapi dia itu memang basically dia bisa menuangkannya dengan kata-kata sih. Ada di beberapa lagunya dia juga memang dia ditulisin di situ perasaannya dia. Ada lagu juga buat dia. Ada, karena aku suka nyiptain lagu, dan dulu kan berapa belas tahun yang lalu keluar 2 album tuh sekitar 21 lagu, emang aku ciptain semuanya sendiri, dan emang di bulan ini aku rilis single baru juga. Itu aku Hati-hati dengan hatiku itu. Hati-hati dengan hatiku. Ada beberapa lagu lagi yang nanti akan dirilis di tahun depan tuh aku nyiptain buat Ari. Apa judulnya kalau boleh tahu bocorannya? Judulnya aja. Judulnya Yang Terindah. Nah, aku tertarik juga dengan kata-kata aku aslinya berantakan. Ternyata Ari lebih ekspresif ya untuk menunjukkan perasaannya pada Rasti. Tapi katanya Rasti mengaku sangat berantakan loh pemirsa. Seberantakan apa sih Rasti di mata Ari? Stay tune di Rompi No Secret. Kembali lagi bersama Rasti dan Ari Dwi Andika. Pasangan yang memiliki kesamaan menyukai K-pop ini ternyata saling menerima kekurangan satu sama lain. Benarkah Ari lebih rapih dibandingkan dengan Rasti yang merasa dirinya berantakan? Kita baca dulu komentar netizen ya. Dari postingannya Rasti tadi, ya bunyinya adalah kadang kita hidup tuh harus menjalani dengan orang yang salah. Lalu dipersatukan dengan yang benar-benar tulus sama kita. Nikmati prosesnya, petik hasilnya. BTW, suami yang ini lebih guanteng, Pol. Suami yang ini, maksudnya gimana sih? Si Ari gini mukanya. Mukanya kesel. Ya, berikutnya. Cewek memang cuma butuh cowok yang support full buat apa aja. Sebahagia itu pasti akan memberikan yang lebih buat cowok itu. Yaelah, ini nih ya, janjinya Ari selalu yang diulang-ulang adalah ingin membahagiakan, dan itu konsisten loh ya. Dari tahun 2018 sampai 2025 ini juga tetap sama. Coba kita lihat yang berikut. Punya pengalaman sebelumnya. Apa yang akan kamu lakukan berbeda di pernikahan kamu yang saat ini? Yang dulu jadi pengalaman buat hidup, yang sekarang ya intinya saya ingin membahagiakan Rasti. Tapi dia bukan tipikal yang romantis, bukan. Kalau aku yang tipikal romantis. Oh, jadi kamu lihat dia happy aja udah senang banget ya? Karena kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami. Ari, kamu tuh selalu konsisten dengan itu. Apakah itu pengaruh ketika kamu dipanggil sama ibunya Rasti dan dikumpulkan bersama ibu-ibu lain? Kamu harus membahagiakan. Jadi sampai... Tapi emang gini, kalau istri bahagia, anak bahagia, rezeki suami itu mengalir kok. Dan itu kamu rasakan? Iya, nomor 1. Nomor 1. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi. Seberantakan apa sih Rasti? Nggak, dia nggak berantakan. Cuman memang gini, di namanya pernikahan itu kan ada dua orang yang berbeda dan disatukan, dan pernikahan itu adalah untuk saling mengisi, melengkapi satu sama lain. Itu aja sih. Itu aja. Dan itu kamu dapatkan konsep itu, kamu resapi itu kapan? Dari awal, udah dari awal. Dari awal sebelum menikah? Di masa PDKT cuma 2 bulan itu? Iya. Cepet ya, maksudnya kan kalian ini kan dah ya kan kamu kemana di usia yang mungkin pada saat itu, aku udah umur segini nih belum ketemu jodoh gitu ya. Sempat merasa resah nggak sih, aku jodohnya siapa gitu? Aku udah pas ngeliat dia nih jodohku kok. Iya, di depan musola itu. Kamu Rasti? Aku sebenarnya dari yang lalu-lalu tuh udah sampai mikir, nggak usah nikah aja deh, sampai kayak gitu sebenarnya. Udahlah gitu, kayaknya udah sendiri aja lah gitu. Udah sampai di momen kayak gitu. Jadi emang pas ketemu Ari, terus Ari menyatakan seperti itu, kayak dapet apa ya, bukan ilham, cuma kayaknya benar hidayah. Kayaknya bener. Iya, kayaknya kok yang ini terasa tulus aja gitu. Oh. Kalau kamu dari mata aja lihat tahu gitu. Iya, aku udah ngerasain. Oke. Ini pelabuhan aku lah. Oh, jadi kalau memang sudah jodohnya, Allah yang gerakan itu, gitu, yang mudah-mudahan langgeng. Amin. Nah, ini salah satu bentuk, ya kan tadi kalau ngomong bahasa cinta ya, Rasti lebih kepada nulis gitu ya.
Kalau Ari lebih kepada act of service gitu ya, dan salah satunya adalah dengan cara menemani Rasti nonton K-pop. Bahkan kalau dulu di awal-awal mungkin kamu cuma nemenin aja ya. Sekarang katanya kamu udah tahu, kamu ngefans sama siapa gitu, kamu udah tahu ya? Udah. Kamu ngefans sama siapa? Baby Monster? Iya, Baby Monster. Cuman sebelumnya aku tuh suka pertama kali aku deketin dia dan aku memang setelah nikah aku tuh dijejelin namanya itu YG Family kan. YG. Dan aku itu sukanya Big Bang. Oh, Big Bang. Oke, sudah memutuskan ya? Sudah memutuskan aku itu VIP. Itu ada ancamannya atau kesadaran sendiri kamu memilih? Enggak. Emang aku suka lagunya gitu kan. Okay. Cuman terus ada 21. Terus 21, habis 21 masuklah itu si Baby Monster. Bukan, no. Blackpink dulu. Blackpink, habis itu Baby Oh, Monster. udah kamu hafalin tuh sejarahnya mereka semua ya? Baby Monster tuh beneran kan dia dari pemilihannya dulu kan satu-satu tuh aku bener kayak lihat jadi dia tidur tuh bisa aku bangunin, bangun deh, lihat nih ini bagus deh ini nih gitu. Baru ini itu Baby Monster baru yang rilis. Itu aku lagi tidur. Bangun apa? Ini baru Premier baru 5 menit. Coba kita lihat seperti apa sih kompilasinya. Jadi kamu bisa puas kamu gini ya, pokoknya video udah siap suami kamu yang video. Iya, karena kan kalau nonton konser kita nggak boleh tinggi-tinggikan handphone. Dia kan lebih tinggi, jadi lebih nggak ganggu orang. Itu Kalau aku pasti pembagian tugasnya gitu ya Pak? Ya, dan gini. Awalnya dia tuh nggak pernah nonton K-pop tuh nggak pernah kan sendiri. Terus akhirnya bermula dari 21. 21 tuh aku udah suka banget dari 15 tahun. Dia udah bubar, tiba-tiba dia balik lagi, dia konser di Jakarta. Jadi aku nggak mungkin. Harus nih ya? Harus. Dan dia tuh maunya tadinya kan kalau nonton konser duduk tenang gitu kan. Kalau aku sementara aku suka yang berdiri, yang kalau nikmatin konsernya, kalau nonton konser musik ya harus dijingkrakan dong. Sambil nyanyi ya. Akhirnya dia terbawa lah. Oke. Ya kan kamu ngikutin dia nih, suka K-pop. Nah, kamu sendiri kesukaan dia apa yang kamu ikutin? Ada nggak? Kesukaan Ari apa yang kamu ikutin? Apa ya? Nah. Aku sukanya lari tapi dia nggak mau. Iya. Oh, lari ya, lari-lari di tempat lah ya. Oke. Dia sekarang larinya kita di kafe aja. Oh, ini ada fenomena baru nih sekarang nih. Ini yang kemarin kamu ngikutin nggak sih? Itu lagi rame ya, pembekalan calon pengantin itu ada yel-yelnya, namanya tepuk sakinah. Untung Ya, zaman kita nikah belum ada ya. kalau si Ari kan bilang katanya, kalau nonton apa-apa tuh langsung ikut joget. Oke, berdiri kalau gitu, contohkan. Kita mau lihat gayanya Ari gimana, tepuk. Apa sih namanya? Tepuk Oke. sakinah. Berpasangan. Janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apa gitu? Yoi. Apa luar biasa. Dulu zaman kalian nikah, inget nggak nasihat pernikahannya apa? Aduh. Udah mikirin untuk ijab kabul soalnya. Nama dia panjang banget, Kak. Oh, iya. Masih inget nggak? Masih. Coba. Saya terima nikah dan kawinnya Arina Rasti binti Pit Priatman Tirto Ardi Suryo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Oh, kamu inget nggak nasihat pernikahannya? Enggak, aku udah gak ada yang masuk, udah nervous banget aku masih jam kabul. Kamu juga nervous saat itu? Udah gitu kakakku yang dari Kanada, pas aku lagi ijab kabul dia ngomong, kalau mau lari sekarang. Gak cuma Ari Dwi Andika aja nih yang punya cara manis untuk bahagiakan istrinya. Ternyata Hengky Kurniawan juga punya loh rahasia untuk membahagiakan Sonia Fatmala. Sesaat lagi di Rompi No Secret. Sonia Fatmala baru saja mendapat kado ulang tahun dari Hengky. Tak hanya itu, postingan di Instagram Sonia saat dirinya berulang tahun pun banjir ucapan doa dari netizen hingga Bu Atalia. Benarkah Hengky dan Sonia sempat overthinking setelah mendengar berita perceraian Atalia dan Ridwan Kamil? Tapi kita sebelumnya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu. Ulang tahun dulu buat Ibu Sonia. Tapi salah ya, tolong ini ke 23 bukan 32. Oh iya, oke baiklah. Agak direvisi dulu. Tapi yang menarik ya, pas ulang tahun ada ngasih ucapan selamat, dikasih ucapan selamat juga sama Ibu Atalia. Tuh, selamat ulang tahun dari Hengky Kurniawan, sama dari Ibu Atalia. Mana dari Ibu Atalia? Nah, selamat ulang tahun Ibu Ketua, cantik, berkah dan bahagia selalu. Iya, gitu kan. Kalian
Kalian waktu itu sama-sama ya ada Iya, di Jawa Barat. bertugas sama-sama di Jawa Barat. Sering pergi bareng juga katanya berempat, berlibur bareng. Sebenarnya bukan kita aja. Seluruh kepala daerah tuh selalu ada pertemuan rutinan gitu. Oh, oke. Per 6 bulan sekali. Jadi pasangan tuh selalu. Enggak selalu sih. Cuman kalau untuk kegiatan sosial memang karena kita dekat dari Bandung ke Gedung Sate. Jadi sering bareng aja. Gitu. Jadi sering berkegiatan juga sama. Karena sampai sekarang pun memang masih berkegiatan bareng, kita masih sama-sama memimpin organisasi. Beliau menjadi ketua Jabar Bergerak di Jawa Barat, NGO, saya di Bandung Barat ya gitu. Jadi sampai sekarang memang masih komunikasi, masih bertugas sama-sama. Oke. Nih ya sementara Bu Atalia dan Pak RK sekarang menjadi pusaran pemberitaan gitu ya. Kalian sendiri sebagai public figure yang biasa menjadi pusaran pemberitaan gitu. Kamu ketika ketemu Bu Atalia, ya Bu Atalia lagi disorot gitu ya, terus gimana? Anehkah gitu atau apa? Nggak pernah berani membahas sih terkait dengan memang kehidupan pribadi. Kalau memang beliau sendiri nggak cerita. Tapi waktu pertama kali dengar berita perceraian begitu ya, saya langsung japri sama ibu. Ibu apapun keputusan ibu, apapun permasalahan ibu sama bapak, kami selalu mendoakan yang terbaik. Udah gitu aja sih. Ke Pak RK-nya juga Sama. Jadi nggak berani nanya soal pribadi lah. Iya, hanya memberi support aja ya. Iya, memberikan doa aja. Oke. Nah tapi kalau ya lihat pemberitaan, lihat kejadian gini gitu ya, kamu nih sebagai dulu suaminya menjabat gitu, sempat ada kekhawatiran gitu nggak sih? Godaan kan makin tinggi pohon tuh biasanya godaannya juga makin kencang. Alhamdulillah sudah lewat menjabatnya ya. Dulu ada nggak tadi Bu? Ya kalau istri itu kayaknya kalau khawatir itu hal yang wajar. Ya, pasti. Tapi kan selama memang akhirnya tidak terjadi apapun, ya mudah-mudahan memang benar begitu adanya gitu. Kita pasrahkan lagi saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu bareng-bareng Kak Ros. Kita kan selalu bareng-bareng. Ditempel terus. Ditempel terus. Mata-mata banyak kalau dulu. Oh dulu Tapi mata-mata. memang sayanya nggak bisa lepas karena memang show-nya ini cukup membantu memberikan masukan gitu. Jadi nyaman kerja bareng. Oh, jadi emang nggak pernah. Jadi nempel terus ya sampai sekarang. Ada hadiahnya juga nih waktu. Coba kita lihat mana bungkusan kadonya. Isinya bukan cuanki kan ya? Ini. Kira lah. Sampai aku yang bawa loh. Kadonya dari aku apa bukan sih? Oh mau diulang, mau saya ngambil nggak? Ini apa isinya, beneran kadonya atau mewakili ya? Coba kita buka, silakan Ibu. Ada cerita apa di balik ini? Bukan ini, bukan di balik ini, bukan di balik tutupnya. Ini baru, ini kasih tablet hadiah ulang tahun dari Bapak. Iya. Sesuai permintaan sih. Sekarang kita ini di usia keberapa ya? Di 2 tahun sebelumnya tuh kalau ulang tahun kamu pengen apa, pengen apa. Setiap ulang tahun kita nanya. Kebetulan kalau dia sekarang permintaannya alat-alat live. Oke. Kemarin minta lampu, terus minta mic, minta ini gitu aja untuk menunjang live aja. Jadi ini berdua lagi kompak juga untuk Masih. kegiatan Live juga. jualan Terus online. dulu kan Karus pernah ke Lampung juga. Iya. Itu 9 tahun yang lalu tuh. Iya. Jadi masih ngecek-ngecek kerjaan seputar oleh-oleh aja. Oh, ini bisnisnya itu sekarang Iya, berdua masih juga. yang dulu sebelum menjabat pun juga dulu kan di oleh-oleh. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Jadi kalian berdua nih adaptasinya gimana? Ya kan kehidupan tuh ya itulah hidup ya. Posisi kan beda-beda. Dari mulai artis, habis itu bisnis, habis itu menjabat. Itu kan pasti beda lagi perannya tuh kan. Iya. Sekarang balik lagi. Ada masa-masa jet lag gitu nggak sih? Kayaknya enggak ya. Nggak ada sih. Karena Dinikmatin sebenarnya aja sih, Karus. semua tuh masih bisa kita jalani karena Iya. waktu menjabat bisnis juga kan Banana Foster memang Masih sudah tetap berjalan jalan. sebelum. Basicnya kan dulu juga gitu, di entertain iya, di dagang iya. Nggak ada Jadi post power menyesuaikan syndrome. aja. Ada post power syndrome gitu Sudah nggak sih? mempersiapkan diri. Biasanya ada pengawal, ada apa gitu Nah, kan. Justru kalau lihat di sosial media saya dulu, pada saat menjabat malah jarang pengawalan. Oh. Jarang pengawalan. Oke. Jadi Nggak terlalu banyak yang reng-rengannya banyak gitu nggak. Oh. Bahkan kalau misalnya di jalan gitu juga jarang kita nyalain wiwi itu jarang. Jarang banget gitu. Katanya Pak Hengki Kurniawan ini dulu orangnya kan egonya ini banget gitu ya. Orangnya galak banget lagi. Emang kelihatan? Enggak. Kamu tidak pernah cerita dulu, tapi Lulu hanya sama Sonya. Itu sebenarnya yang Lulu Sonya atau kamu ngikutin dia? Enggak sih, ya saling menyesuaikan aja. Kalau Apa tipsnya? misalnya- Tipsnya apa? Tipsnya mengalah dulu Mengalah sebelum dulu. meroket. Oh, iya. Aku suka itu tipsnya ya. Tapi enggak sih, Iya, dia nggak pernah marahnya di atas, saya nggak pernah.
enggak, karena kan kadang-kadang kalau tipe orang yang berapi-api atau mungkin merasa egonya besar gitu kan, kita nggak bisa pada saat dia ego lagi besar kita hantem juga. jadi Pasti iya kan dulu. kebakaran nih. Ya kita akan mengalah dulu. Ada momen tepat kita bahas tapi juga dengan situasi yang sudah baik gitu. Jadi iya dulu. Iya dulu. Iya. Bukan ibu ngomong iya dulu. Iya dulu gitu ya. Itu kan Itu baru meroket. kita selundupi. Enggak, kamu nggak pernah marah kenceng, nggak pernah. Loh, Dia itu marah kencang enggak, tapi kan kita bahas pelan-pelan dengan maksud tujuan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Nadanya aja juga nggak nadanya. Dan nggak pernah ngambek lewat dari sehari gitu nggak pernah. Oke. Cuman beberapa jam, itu pun juga gampang banget lah. Pokoknya kalau dia udah mepet-mepet ya kita jadi apa ya namanya ya? Luluh Luluh juga. Tapi kamu gimana? Katanya Hengki itu sering banget kalau lihat cewek cakep terus dia terang-terangan, ih cakep ya gitu ya. Coba kita lihat ini. Ceritanya Hengki sendiri berarti. Oh, ada tayangannya. Oh, nggak ada tayangan, cuma cerita doang ya. Sering gitu katanya. Dia kalau ada cewek cakep, ih Sudah cakep ya. biasa. Dan kamu katanya nggak boleh cemburu. Enggak sih. Boleh cemburu. Kayaknya nggak pernah ya. Maksudnya terang-terangan sayang lihat ceweknya cantik, hampir nggak pernah sih sebenarnya. Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Mungkin dalam hati ya mungkin ada kali ya. Kan wajar ya ngelihat ciptaan Tuhan yang cantik ganteng kan nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau ngajak-ngajak sayang cantik, kok kayak belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau suka ngomong, aduh satu aja, apa gimana? Satu aja begini, gimana dua? Gitu. Pernah nggak Gimana bisa tuh? deh? Oh enggak ya. Harusnya dicuplik itu wawancaranya ya kan? Enggak. Hengki. Enggak lah, belum pernah meminta izin. Astaga, gimana? Belum pernah meminta izin. Cuman pengen kan kadang-kadang kita sebagai laki-laki ngetes. Oh, ngetes. Bagaimana sih reaksi kan. Gitu. Cukup mengagetkan juga. Apanya reaksinya? Pokoknya kalau sampai terjadi misalnya ini dalam konteks bercanda ya, namanya kita lagi seru-seruan. Sayang kalau seandainya gini gimana gitu. Terus? Ya aku tinggal kamu Oh gitu. Saya pikir bakal ya kalau namanya cinta kan kita nggak tahu Tuhan ini bijak gitu, ternyata galak juga gitu. Galak juga. Baru kali itu dia langsung meroket. Iya. Tapi keinginan untuk ke situ belum punya nyali. Belum punya nyali. Udah yang terbaik insya Allah yang terbaik. Jangan. Kan Sabar udah, cantik udah, melayani udah. Jadi apalagi yang cukup. mau dicari. Insya Allah. Ingat ya, ada peraturan baru itu katanya Betul. Kalau tidak izin, kalau tidak izin dan ada pidananya. kalau minta maaf, apalagi nggak ada. Nggak ada. Itu belum masuk dalam pasal. para suami tuh, para suami tuh. Hati-hati. Maaf, bapak-bapak kenapa diam di sini? Bapak. Tidak ada yang berani komentar. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Sudah 1 jam Rumpi menemani pemirsa di rumah. Saksikan terus Rumpi No Secret setiap hari pukul 2 siang hanya di Trans TV.